Di tengah riuh sorak-sorai di tribun virtual, Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, menyelipkan laporan penuh rasa dan asa ke telinga Sekjen FIFA, Matthias Grafström. Bukan laporan keuangan, apalagi laporan SPT, tapi laporan penuh semangat tentang masa depan sepak bola Indonesia. Ya, masa depan yang kini dipegang erat oleh anak-anak muda berseragam merah putih yang tak hanya berlari di lapangan, tapi juga mengejar mimpi di langit internasional. Pertemuan tersebut bukan sekadar ngobrol sambil ngopi. Ini pertemuan strategis non-romantis antara federasi yang sedang merangkak naik dan FIFA yang terus menyorot dari langit-langit sepak bola dunia. Erick menyampaikan pencapaian Bak Pujangga membacakan puisi, ada semangat, ada kebanggaan, dan tentu ada Matthew Baker. Garuda terbang tinggi, timnas. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Masih ingat Matthew Baker yang sempat menangis saat timnas U16 dibekap Australia di semifinal Piala AFF. Tangisan itu bukan akhir, tapi prolog dari kisah balas dendam penuh cinta. Tak lama setelah itu, Australia dengan gaya mantan yang tiba-tiba sadar salah langkah memanggil kembali Matthew Baker untuk pemusatan latihan. Tapi Matthew menolak, ia memilih merah putih. Kini bersama pelatih Nova Arianto, Matthew Baker bukan lagi sekadar andalan lini belakang. Ia jadi simbol kesetiaan, dan mungkin bukti bahwa mantan belum tentu jadi pilihan terakhir. Australia pun kini harus menelan pahit. Mereka juara AFF, tapi kita yang terbang ke Piala Dunia U17 2025. Pelatih Nova tak cuma menyusun strategi, tapi juga meramu mimpi. Ia membentuk pasukan muda dengan kedalaman skuad yang tak bisa dianggap enteng. Bahkan rotasi saat lawan Afghanistan tetap memberi rasa optimis. Kalau pemain cadangan saja punya mental baja, apalagi starternya. Evandra yang sebelumnya sempat tenggelam di Piala Asia U20 kini muncul sebagai juru gedor. 3 gol sudah dikantongi, dan aroma gol tambahan masih terasa kuat. Di lini tengah ada semangat, di lini belakang ada kekuatan, dan di bangku cadangan ada kejutan. Terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Dalam pertemuan penuh senyum dan data, PSSI memamerkan hasil kerja keras dari sistem pembinaan yang makin rapi hingga hasil konkret seperti lolosnya Garuda Muda ke Piala Dunia U17. Dengan dukungan FIFA yang makin konsisten, sepak bola kita seperti tanaman yang baru disiram pupuk terbaik, siap tumbuh, siap mekar, siap panen prestasi. Lawannya siapa? Korea Utara, Tajikistan, Oman, Iran, siapapun itu. Nova Arianto tak gentar. Timnas U17 telah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim Asia Tenggara yang ikut-ikutan, tapi kuda hitam yang siap menyepak siapa saja. Buktinya, menjadi juara grup dengan menyapu bersih 3 laga. Fighting spirit mereka bahkan membuat dukun bola pun mulai ragu meramal hasil laga. Ini bukan dongeng, ini juga bukan sinetron. Ini adalah bab pertama dari saga baru sepak bola Indonesia. Matthew Baker mungkin menangis kemarin, tapi hari ini ia tersenyum. Erick Thohir tak sekadar menyapa FIFA, tapi memperkenalkan generasi emas. Nova Arianto tak hanya melatih, tapi membentuk karakter. Dan kita tak sabar menunggu Garuda kecil itu mengepak sayap di panggung dunia. Siapa tahu suatu hari nanti Matthew Baker bisa mengawal lini belakang di klub-klub elit Eropa, dan kita bisa bilang itu anak bangsa. Kalau ini bukan kebangkitan, lalu apa? Kalau ini bukan romansa, mungkin ini sepak bola Indonesia yang akhirnya jatuh cinta pada dirinya sendiri. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
Indonesia. Sementara itu, rumor dari Italia kembali membawa kabar. Namanya Messilgers, sosok tenang di jantung pertahanan, dan kini namanya disebut-sebut bisik pasar transfer Serie A. Setelah Jeices dikaitkan dengan Bologna, kini giliran rekan sekompatriotnya di timnas Indonesia yang dilirik, mulai menatap Asia Tenggara, tepatnya ke arah merah putih yang kini mewarnai semangat para diaspora bola. Messilgers yang berseragam FC Twente di Belanda disebut jadi target jangka panjang dua Rosso Blu. Bukan rumor kosong, ini datang dari Tutto Mercato, media yang jarang bersolek tanpa dasar, bukan tanpa alasan mereka kepincut. Hilgers yang masih muda, 23 tahun, main di liga yang menuntut disiplin, taktik, dan mental baja era divisi. Dia bukan sekadar numpang lewat. Musim ini, 29 pertandingan sudah ditapaki, 2 gol dan 1 assist. Jadi bonus dari tugas utamanya, menjaga jantung pertahanan tetap berdetak stabil. Timnas Indonesia. Indonesia. FC Twente dikabarkan membandrolnya di angka 11 juta euro. Harga yang relatif murah untuk talenta yang sudah terbukti, apalagi dengan kontrak yang segera habis. Tim-tim Eropa tahu inilah saatnya terbaik untuk merebutnya. Dan Bologna musim ini mereka sedang di atas angin, berada di peringkat keempat Serie A, mengintip Liga Champions yang sudah lama tak mereka sentuh. Kalaupun gagal di UCL, masih ada Europa League yang menunggu. Mereka sedang membangun, dan untuk itu mereka butuh pemain muda dengan mental baja. Masuk akal kalau kemudian Jeices dan Messilgers jadi nama yang termasuk daftar. Dua bek tangguh yang bukan cuma kokoh di lini belakang, tapi juga membawa nilai tambah representasi Asia. Dan kini lebih penting lagi, representasi Indonesia yang sedang menggeliat. Jika benar keduanya pindah ke Bologna, bukan cuma Bologna yang diuntungkan, Indonesia pun ikut mendapat panggung. Mereka jadi wajah baru sepak bola Indonesia di mata Eropa. Sinyal bahwa negeri ini sedang serius, sedang bangkit. Bukan hanya ekspor pemain ke Asia Tenggara, tapi sekarang ke liga top dunia. Timnas Indonesia. Indonesia. Garuda terbang tinggi. Timnas. Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia. Kita tahu, perjalanan mereka ke timnas pun bukan tanpa drama. Namun ketika mereka sudah mengenakan Garuda di dada, mereka pun bagian dari kita dan pantas kita banggakan. Indonesia. Bologna bisa jadi awal baru dan bagi citra sepak bola kita. Kalau rumor ini jadi kenyataan, maka tembok pertahanan Garuda tak hanya kuat di lapangan, tapi juga kokoh di mata dunia. Garuda terbang tinggi. Timnas Indonesia.